Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode menggambarkan hubungan antar dua variabel dalam SPSS. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan antar dua variabel. Pengertian hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel atau yang dikenal sebagai hubungan antar dua variabel merupakan variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen dengan simbol X dan Y yang biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Teknik yang digunakan dalam hubungan antar dua variabel. Teknik grafis yang digunakan dalam melihat hubungan antar variabel disebut dengan diagram pencar. Dalam menggambarkan diagram pencar, kita memerlukan dua variabel. Kita perlu mengukur salah satu variabel di sepanjang sumbu mendatar atau sumbu X pada grafik, dan variabel lainnya di sepanjang sumbu tegak atau sumbu Y. Pada umumnya, variabel bergantung pada beberapa derajat dari variabel lain. Nah, ini contoh diagram pencar. Pada diagram tersebut memperlihatkan hubungan yang cukup positif antara usia dalam tahun dengan biaya perbaikan tahun lalu pada sampel 10 bus. Dapat dilihat bahwa jika usia bus meningkat, maka biaya perbaikan tahunan juga akan meningkat. Selanjutnya, kita masuk pada bagian bagaimana cara menggambarkan hubungan dua variabel pada SPSS. Langkah-langkah untuk menggambarkan hubungan antar dua variabel pada SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita akan mencari data. Di sini saya akan mencari data di Badan Pusat Statistik. Pada bagian ekonomi dan perdagangan, saya memilih upah buruh. Lalu, saya akan mengambil data dari upah rata-rata per jam pekerja menurut kelompok umur. Di sini ditampilkan data dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Namun, saya akan menggunakan data dari tahun 2019 ini. Untuk langkah yang selanjutnya, data-data ini akan kita pindahkan ke SPSS. Kita tekan pada variabel view. Pada kolom name, kita tuliskan upah dan umur. Pada kolom type, khususnya untuk upah, kita ubah ke dot. Pada tabel desimal, kita ubah ke angka 0. Di sini kita lihat ada kolom label. Kolom label ini kita gunakan untuk menjelaskan lebih dalam apa maksud dari upah dan umur. Maka kita akan menuliskan upah rata-rata per jam kerja dalam kurung Rp. Untuk umur kita tuliskan pengelompokan umur. Lalu kita kembali ke data view.
akan muncul seperti ini, ada upah dan umur. Kemudian selanjutnya kita akan pindahkan data ke SPSS. Pada tahun 2019, upah rata-rata untuk umur 15-19 ada 9.363. Untuk umur 20-24 yaitu 12.447. Selanjutnya, untuk umur 25-29 ada 14.542. Untuk umur 30-34 ada 15.596. Untuk umur 35-39 ada 16.796. Yang keenam, untuk umur 40-44 ada 17.499. Yang ketujuh, untuk umur 45-49 ada 17.909. Yang kedelapan, untuk umur 50-54 ada 20.012. Yang kesembilan, untuk umur 55-59 ada 20.695. Dan yang terakhir, untuk umur 60 tahun ke atas ada 12.416. Lalu pada bagian umur, kita harus mengubah data, dikarenakan pada software SPSS ini tidak bisa menggunakan simbol. Maka dari itu, kita harus pergi ke variable view. Pada bagian values, kita harus membuat pilihan. Maka, pada bagian value kita akan menggunakan 1. Lalu pada bagian label kita akan menuliskan 15 sampai 19. Lalu kita tekan add. Nanti simbol angka 1 ini akan mengartikan sebagai umur 15 sampai 19. Lalu angka 2 untuk umur 20 sampai 24, angka 3 untuk umur 25 sampai 29, angka 4 untuk umur 30 sampai 34, angka 5 untuk umur 35 sampai 39, angka 6 untuk umur 40 sampai 44, angka 7 untuk umur 45 sampai 49, angka 8 untuk umur 50 sampai 54, angka 9 untuk umur 55 sampai 59, dan angka 10 untuk umur 60 tahun ke atas.
Setelah itu, kita tekan OK. Selanjutnya, kita kembali ke data view. Setelah itu, pada bagian umur dengan upah 9.363, kita pilih untuk umur 15 sampai 19. Untuk upah 12.449, kita pilih untuk umur 20 sampai 24. Untuk upah 14.542, kita pilih 25 sampai 29. Upah 15.596, kita pilih 30 sampai 34. Upah 16.796, kita pilih 35 sampai 39. Upah 17.499, kita pilih 40 sampai 44. Upah 17.909, kita pilih 45 sampai 49. Untuk upah 20.012, kita pilih 50 sampai 54. Untuk upah 20.695, kita pilih 55 sampai 59. Dan untuk upah 12.416, kita pilih umur 60 tahun ke atas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara membuat diagram pencar atau scatter dot. Yang pertama, kita pilih graph, tinggal isi dialog, lalu kita pilih scatter or dot. Di sini, saya akan menggunakan simple scatter. Lalu, untuk bagian upah, kita pindahkan ke Y-aksis, dan untuk bagian umur, kita pindahkan ke X-aksis. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk membuat tampilan scatter dot lebih rapi, kita dapat menekan 2 kali pada diagram. Nah, lalu pada bagian X kita tekan, dan untuk measure increment-nya kita ganti ke angka 1. Apply. Lalu pada bagian Y, kita tekan, pada bagian minimum kita ubah ke angka 6.000. Lalu untuk measure increase-nya, kita matikan. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah ini kita tutup. Dapat dilihat bahwa diagram pencar ini akan berubah menjadi lebih rapi. Itulah cara penggunaan metode menggambarkan hubungan antar dua variabel pada software SPSS. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.